organik itu atau lahan yang akan ditanami dibandingkan dengan apa ya, konvensional atau apa ya Konvensional, istilahnya? pertanian Bisa konvensional. dijelaskan? Kalau menanyakan bagaimana seberapa besar manfaatnya pertanian organik ini atau beras organik ini, itu sangat besar manfaatnya Iya. dibanding dengan pertanian konvensional. Hmm. Yang pertama kita mendapatkan manfaatnya itu adalah petani itu sendiri. Iya. Sangat merasakan manfaatnya karena kita ini petani yang melakukan pertanian organik itu sudah terhindar dari kontaminasi dengan racun-racun kimia sintetis, Pestisida itu ya. pestisida. Iya. Kemudian hasilnya itu bisa bermanfaat untuk kehidupan orang banyak. Bagi orang yang cerdas. Bagi orang yang cerdas. Artinya bukan artinya bukan cerdas saja. Iya, Pak. Itu walaupun mereka belum tahu apa manfaatnya beras organik itu, tapi kalau dia sudah mengkonsumsi maka otomatis dia akan mendapatkan manfaatnya. Pak ya. Mereka akan merasakan manfaatnya karena Iya. beras organik adalah beras kesehatan. Iya. Saya sempat lihat Google ada tulisannya bisa mencegah diabetes gitu ya Pak ya. Iya. Iya. Terus nasinya jadi pulen. Nasinya jadi pulen. Kemudian dia aromanya itu dia aroma pandan wangi. Ya. Tergantung jenisnya atau rata-rata? Kebetulan kami membudidayakan padi organik di Kabupaten Sidrap ini, khususnya di kelompok tani Masum Peroleh 1 ini, kami memilih varietas yang memang boleh dikata dia kelas aromatik. Kelas bau, aroma atau ke nomor satunya atau bagaimana? Ada berkelas-kelas atau gimana ini Pak? Kan kebanyakan padi yang dibudidayakan di kalangan petani khususnya di Sidrap itu mereka cuma memburu tonase. Tonase artinya bagaimana menanam suatu varietas itu untuk mendapatkan hasil yang banyak. Iya. Tidak pernah, jarang memikirkan menanam padi itu menghasilkan aroma yang istimewa. Iya. Tapi kalau di kelompok kami atau di budidaya kami itu kami memikirkan itu bagaimana kita menciptakan suatu hasil pertanian yang berkualitas, kemudian ada ciri khas tersendiri. Iya, Nah, jadi ini gampang untuk kita membedakan ciri khasnya itu dari hasil pertanian organik ini punya ciri khas dengan bau pandan wangi. Iya. Ini Pak, kalau saya pribadi Pak ya, daerah kita Sidrap kan istilahnya daerah beras. Ya, betul. Tapi dalam hal organik kayaknya lebih ribet deh Pak dibandingkan dengan konvensional. Pupuknya tinggal ambil di rumah yang ditunjuk Pak Desa. Terus tapi kalau ini kan baru mau dikumpulin yang ini. Nah, ini yang harus lebih dimasyarakatkan ini. Karena selama ini kan mindsetnya di petani itu pertanian organik itu adalah pertanian ribet. Iya, pertanian yang ketinggalan zaman lah. Ribet dalam artian konsep pembuatan kompos itu kan butuh waktu. Ya betul. Butuh tenaga. Bagaimana bikin kompos, bagaimana mengumpulkan bahan, kemudian bagaimana pengolahannya, kemudian mengaplikasikannya. Nah, itu kan pekerjaan yang sangat rumit. Sementara ada yang instan yang tinggal beli di toko atau tinggal pesan di kelompok tani mendapatkan bantuan. Iya betul. Nah, tapi ini kan organik ini yang mindsetnya mereka itu begitu rumit. Iya betul. Nah, itu bagi mereka yang belum mendalami pertanian organik. Iya. Tapi bagi kami yang sudah mendalami pertanian organik, kalau ada yang gampang, kenapa harus yang rumit? Iya Pak. Dalam artian, kenapa kalau mau bikin kompos harus di gudang? Itu kan butuh waktu. Tapi kalau kita sudah mengetahui ilmunya, maka kita bisa melakukan pengomposan di lahan itu sendiri. Kalau saya pribadi Pak, saya kan bukan petani. Ya. Kalau saya melihat perbandingan dengan organik dengan konvensional, saya lebih suka mengatakan kayak gila gitu. Kalau Bapak gila itu ada nggak artinya? Dan memang ini yang harus kita lebih dalami juga. Karena pertanian organik itu harus petaninya harus gila. Tapi gila dalam artian bukan gila-gilaan. Iya Pak. Tapi artikan gila itu juga artikan dulu gila itu dalam artinya positifnya. Iya. Gila dijadikan singkatan GILA. Iya. Giat, inovasi,
langsung aksi. Iya, betul, Pak. Jadi kalau walaupun kita giat tidak ada inovasi kan tidak bisa juga jadi. Iya, iya, iya. Walaupun kita giat punya inovasi tapi tidak mau aksi, Ya, kan tidak bisa juga. iya, teori terus. Teori terus. Iya. Artinya kita giat, kita inovasi, Iya, Pak. mengulur-ngulur waktu lagi untuk untuk aksi kan Iya, Pak. mustahil juga kan jadi. Iya. Maka harus giat, inovasi, langsung aksi. Iya. Itu untuk menghasilkan hasil inovasi yang kita Iya, harapkan. Iya, iya. Pada saat saya datang ini bulan Agustus 2024 ini kondisinya kan sudah tanam. Iya betul. Sebenarnya dari awal itu Pak, dalam pembibitan beras organik gabah atau apa namanya pun namanya apapun namanya itu dimulai dari apa? Kan ada yang namanya apa namanya itu? Tabela. Oh, tabela ya namanya itu kita dulu kalau- kan pakai benih, kemudian dibine misalnya ya. Ya. Nah, kalau Bapak seperti apa kalau organik? Kalau organik itu kalau bagi saya, saya pribadi itu mutlak harus tapin atau tanam pindah. Oh, tanam ya. Tanam. Berarti dimulai dari Pembibitan, semai. Semai, ya. Jadi itu metode pengolahan lahan dulu kita sebelum tabur benih itu harus pengolahan lahan dulu. Iya. Pengolahan pertama dengan pembajakan. Menggunakan apa tuh? Tetap membajak dengan menggunakan teknologi yang berkembang. Artinya kita menggunakan traktor. Kan banyak itu apa namanya untuk melakukan pertanian organik kita harus lebih menerima dengan